Halo bosku, kembali lagi bersama Pak Yanto kesayangannya Bude Yanti yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali dilanjutkan dengan kelompok pemburu janda yakni King Haoran yang datang ke klan Iblis Perang. Meskipun di masa lalu akan menjadi sebuah kehormatan besar bagi King Haoran ketika dirinya datang, namun sekarang wajah semua orang di aula telah berubah. Bahkan hati mereka pun pada saat ini merasa gelisah dan berpikir apa yang harus mereka lakukan pada saat ini, karena King Haoran pada saat ini telah datang. Oleh karena itu semua orang pun segera terbang ke udara, lalu satu persatu tetua segera melesat ke langit berbaris dan doki di dalam tubuh mereka siap untuk melonjak. Tidak lama setelah itu seorang tertua yang merupakan pemimpin dari klan Iblis Perang segera mulai berbicara. Dirinya pun segera berbicara dengan suara yang dingin dan tanpa rasa hormat sedikit pun. Feng Hun pun segera bertanya, apakah tujuan dari Kaisar Iblis datang ke sini larut malam? Pada saat ini tidak banyak orang di sisi dari Feng Hun dan semuanya adalah tetua dari klan Iblis Perang. Namun meskipun begitu mereka memancarkan energi yang kuat dan bersiap untuk segala kemungkinan yang ada. Namun pada saat ini setelah menyadari adanya Dou di bintang 8 dari pihak lain, maka semua anggota dari klan Iblis Perang pada saat ini benar-benar merasa khawatir. Sementara itu di sisi lain King Haoran segera menangkupkan tangannya dan segera berbicara dengan nada yang sangat tulus. King Haoran segera berkata bahwa dirinya datang ke sini untuk dengan tulus meminta maaf atas kejadian hari ini. Oleh karena itu dirinya ingin tahu bisakah dirinya masuk dan membicarakan permasalahan ini. Begitu perkataan ini keluar semua orang pun seketika terkejut dan memandang ke arah King Haoran dengan banyak pikiran. Karena sebagai Kaisar Iblis yang agung, bahkan jika dirinya membuat kesalahan maka dirinya paling tidak hanya akan menurunkan nada bicaranya. Namun pada saat ini King Haoran benar-benar menunjukkan sikap yang tulus di hadapan mereka semua. Lalu pada saat ini King Haoran secara terbuka meminta maaf di udara di depan umum dan memiliki pikiran yang luas. Tidak heran jika King Haoran memiliki orang-orang dari suku iblis yang mengikutinya dengan setia. Pada saat ini semua orang harus mengakui bahwa King Haoran memang memiliki aura seorang kaisar iblis. Sementara itu di sisi lain setelah Feng Hun mendengar perkataan dari King Haoran, dirinya pun sedikit merasa lebih baik, namun pada saat ini dirinya masih sedikit ragu. Meskipun King Haoran langsung ke intinya dan cukup jujur, namun kejadian hari ini masih jelas di benaknya. Selain itu jika dirinya membiarkan pihak lain masuk dengan begitu gegabah, dan jika terjadi kesalahan bagaimana mungkin dirinya bisa menjelaskannya kepada seluruh anggota klan. Terlebih lagi pada saat ini di pihak lawan memiliki Dou di bintang 8 yang benar-benar sangat kuat. Lalu beralih kembali ke King Haoran yang tampaknya telah melihat kekhawatiran dari klan Iblis Perang. King Haoran pun segera berkata jika saudara Feng memang khawatir maka mereka bisa berbicara di sini. Lalu mereka bisa menganggap langit sebagai atap dan tanah sebagai alas. Melihat King Haoran yang memang tulus, Feng Hun pun akhirnya segera mengambil keputusan. Dirinya segera membalik telapak tangannya dan memberi isyarat untuk mengundang semua orang. Akhirnya semua orang pun beralih ke sebuah aula dan semua orang seketika pada saat ini duduk dengan tenang. Melihat King Haoran yang menyeruput teh, ekspresi Feng Hun pun seketika berubah menjadi suram. Dirinya teringat bahwa dirinya memang pernah berhubungan baik dengan Kaisar Iblis King Haoran. Bahkan keduanya memiliki persahabatan yang sangat panjang dan selama ini saling mendukung. Sementara itu pada saat ini semua orang benar-benar terdiam di dalam keheningan. Namun akhirnya King Haoran pun langsung ke intinya dan memecah keheningan yang terjadi di aula. King Haoran segera berkata bahwa dirinya baru saja mendengar berita tentang apa yang terjadi hari ini. Oleh karena itu dirinya bergegas ke sini tanpa henti dan melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf kepada saudara Feng dan klan Iblis Perang. Kaisar Iblis benar-benar tidak disiplin hingga akhirnya adik perempuannya yang bernama King Mu'er bertindak dengan sembrono, dan hal itulah yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan besar pada hari ini. Oleh karena itu King Haoran berharap saudara Feng pada saat ini akan memaafkan mereka. Lalu King Haoran pun segera menjadi lebih serius ketika dirinya menoleh ke arah Mu'er.
dirinya pun segera memerintahkan Mu'er untuk dengan cepat meminta maaf kepada ketua Feng. Menanggapi hal itu, King Mu'er pun menundukkan kepalanya dan menggigit lidahnya. Tentu penampilan Mu'er pada saat ini benar-benar menyedihkan dan benar-benar tulus ketika dirinya mulai berbicara. King Mu'er berkata bahwa Mu'er benar-benar bodoh, dirinya telah membuat kesalahan besar pada saat ini. Oleh karena itu dirinya meminta ketua Feng untuk memaafkannya. Melihat penampilan dari King Mu'er yang benar-benar tulus, kemarahan semua orang pun pada saat ini sedikit mereda. Sementara itu di sisi lain tertua keempat juga segera melangkah maju dan segera menangkupkan tangannya dengan sangat tulus. Dirinya segera berkata, kali ini lelaki tua ini juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu dirinya juga mengaku bersalah kepada ketua Feng. Melihat hal tersebut, Feng Hun dan semua orang saling memandang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Tentu masalah ini benar-benar bukanlah niat dari King Haoran dan masalahnya benar-benar jauh lebih sederhana. Pada saat ini Kaisar Iblis juga telah memimpin kerumunan untuk datang dan meminta maaf secara pribadi. Lalu saudari perempuannya secara pribadi juga meminta maaf dan Bintang 8 Dodi juga menurunkan identitasnya dan mengakui kesalahannya. Tentu barisan ini dapat dikatakan telah memberi wajah yang cukup dan semua orang di klan Iblis Perang merasa sedikit gelisah. Sementara itu Feng Hun pada saat ini diam-diam memuji King Haoran di dalam hatinya. Dirinya pun bergumam di dalam hatinya bahwa King Haoran ini benar-benar pantas menjadi Kaisar Iblis. Apalagi wawasan dari King Haoran ini benar-benar luas dan tidak ada bandingannya dengan orang lain. Setelah berpikir sejenak, Feng Hun pun berpikir dalam-dalam sebelum akhirnya segera perlahan berbicara. Dirinya berkata bahwa Feng Hun menerima permintaan maaf yang tulus Kaisar Iblis. Hanya saja masalah ini menyangkut wajah dari klan mereka, oleh karena itu sulit bagi Feng Hun untuk menjelaskan kepada anggota klan. Mendengar perkataan tersebut, King Haoran tentu saja menyadari bahwa itu memang benar. King Haoran sudah memprediksi hal ini sebelum akhirnya dirinya pun segera menjawab. King Haoran berkata bahwa masalah ini adalah kesalahan dari klan iblis darah mereka. Oleh karena itu dirinya harus menebus kehilangan yang dialami oleh saudara Feng. King Haoran pun segera melambaikan tangannya dan buah merah kehidupan yang menyala-nyala serta obat kelas 6 segera melayang di udara. King Haoran pun segera berkata, pertama-tama dirinya akan mengembalikan properti ini ke pemilik aslinya. Bersamaan dengan itu jejak kekecewaan melintas di mata King Mu'er karena Xiao Yan tidak tertolong. Pada saat ini King Mu'er masih merasa tidak nyaman namun dirinya benar-benar tidak berdaya. Sementara itu di sisi lain King Haoran lanjut berbicara sambil menyerahkan sebuah gulungan. King Haoran segera berkata selain itu dirinya juga akan menyerahkan hal ini. Ini merupakan keterampilan bertarung utama tingkat D dengan teknik perang. Kebetulan klan Iblis Perang menggunakan rantai dan pisau sebagai senjata utamanya. Oleh karena itu kekuatannya bahkan akan lebih besar ketika teknik tersebut digabungkan. Setelah itu King Haoran segera menyerahkan sebuah senjata dan berkata, palu rantai hijau ini diperoleh secara tidak sengaja selama ekspedisi Kaisar. Bahan pembuatan dari senjata ini benar-benar luar biasa dan ini akan diberikan kepada saudara Feng. Selain itu dirinya juga akan mengeluarkan 5.000 dari 2 pil energi darah yang disimpan oleh klan Iblis Darah. Sehingga dengan begitu saudara Feng akan dapat menggunakan pil ini sesuka hatinya. Setelah King Haoran berbicara pada saat ini semua anggota dari klan Iblis Perang pun seketika terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa King Haoran akan memberikan kompensasi yang sebanyak ini. Selain itu King Haoran tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada sekutunya. Namun pada saat ini benar-benar rela membayar lebih banyak kompensasi untuk memenangkan hati dari sekutunya. Dengan begini secara alami maka dedikasi untuk mengikuti King Haoran benar-benar melonjak. Hal ini akan menjadi dasar untuk penyatuan dari klan iblis di masa depan. Sementara itu di sisi lain Feng Hun pada saat ini juga sangat bersemangat sebelum akhirnya dirinya segera melakukan sumpah kepada King Haoran. Dirinya segera berkata karena Kaisar Iblis bersikeras maka dirinya tidak akan menolaknya. Dari sejak saat itu hingga sampai saat ini dan di masa depan klan Iblis Perang masih akan mengikuti jejak Kaisar Iblis dan mencoba yang terbaik untuk membantu Kaisar Iblis.
mereka bersumpah akan membantu Kaisar Iblis untuk mencapai tujuan besar penyatuan dari klan Iblis. Mendengar sumpah tersebut, tertua keempat pun pada saat ini mengangguk berulang kali. Dirinya benar-benar menghargai langkah dari King Haoran dengan cara ini. Pada kali ini King Haoran tidak hanya mengubah kerugian menjadi keuntungan, tetapi juga secara tidak sadar mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pun dengan patuh hanya bisa terdiam di samping. Dirinya tidak berani mengeluarkan suara dan segera melirik ke arah Xiao Yan dari waktu ke waktu. Lalu tatapannya pada saat ini dipenuhi dengan penyesalan dan sedikit kehilangan di dalam hatinya. Dan akhirnya setelah semua permasalahan dipecahkan, semua orang dari klan Iblis Perang pun segera bersulang untuk King Haoran. Mereka pun akhirnya segera larut dalam perbincangan mereka masing-masing. Sementara itu di sisi lain Feng Shaobai pun segera mengarah ke arah King Mu'er. Feng Shaobai pun segera berkata kepada King Mu'er bahwa mereka tidak mengenal satu sama lain. Kali ini kedua klan mereka telah berdamai seperti sebelumnya. Oleh karena itu merupakan kehormatan besar untuk melihat Nona King lagi secepat ini. Menanggapi perkataan dari Feng Shaobai, King Mu'er pun merasa sedikit malu di dalam hatinya. Tentu saja peristiwa hari itu masih jelas terlintas di benaknya. Lalu rona merah malu diam-diam muncul di wajahnya yang mungil. Dan adegan kemaluan King Mu'er ini pun kebetulan tercermin di mata Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Feng Hun berbincang-bincang bersama dengan King Haoran sebelum akhirnya segera mulai bertanya. Feng Hun memiliki sesuatu yang tidak jelas dan ingin menanyakannya kepada King Haoran. Nona King Mu'er bukanlah seorang alkemis, oleh karena itu mengapa dirinya menginginkan resep kelas 6? Apakah pada saat ini sesuatu yang tidak bisa diungkapkan? King Haoran pun sedikit terkejut setelah dirinya mendengar pertanyaan dari Feng Hun. Akhirnya dirinya pun segera menunjuk ke arah Xiao Yan dengan jarinya dan mulai berbicara dengan perlahan. King Haoran berkata bahwa permasalahan ini harus dimulai dengan saudaranya yang bernama Xiao Yan. Adik laki-lakinya ini benar-benar sangat baik kepada klan iblis darah mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa Xiao Yan ini sebagai penolong dari klan iblis darah. King Haoran pun segera menjelaskan mengenai Xiao Yan dan permasalahan yang baru saja dialami. Begitu King Haoran dan selesai berbicara, semua anggota dari klan Iblis Perang pun terkejut, melihat kekuatan Xiao Yan yang rendah namun dirinya bisa membuat Kaisar Iblis sangat mementingkannya. Sementara itu Feng Hun pun segera bertanya, apakah ini saudara dari King Haoran yang bernama Xiao Yan? Mengapa nama orang ini benar-benar terdengar familiar? Akhirnya Feng Hun pun mengingat topik terpanas dalam rumor selama periode waktu ini. Feng Hun pun segera berkata, mungkinkah Xiao Yan ini mendapatkan peninggalan Kaisar Iblis tua dalam rumor? Selain itu bukankah sekarang Xiao Yan adalah sekutu penting dari aliansi bisnis dan memonopolinya? Mendengar hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa itu memang Xiao Yan. Kerumunan pun pada saat ini menjadi pucat karena terkejut. Setelah melihat King Haoran yang mengangguk, tentu semua orang pada saat ini telah menyadari bahwa Xiao Yan ini benar-benar luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa selebriti legendaris itu benar-benar akan berdiri di hadapan mereka. Lalu di tengah-tengah keterkejutan tiba-tiba King Mu'er pun segera menyebutkan nama Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3 hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tentu saja semua orang pun tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka setelah mendengar dalam waktu kurang dari 3 tahun Xiao Yan telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3. Semua orang pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam tanpa daya saat ini. Lalu pada saat ini dengan kembalinya tetua 4 dari klan Iblis Darah, maka mereka memiliki kekuatan puncak. Selain itu dengan bantuan Xiao Yan, klan Iblis Darah akan memiliki kekuatan ekonomi yang cukup. Lalu semua orang pun akhirnya segera berpikir dan menyadari bahwa kebangkitan dari King Haoran ini hanyalah masalah waktu. Memikirkan hal ini semua anggota dari klan Iblis Perang pun pada saat ini menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Kaisar Iblis. Dan akhirnya salah seorang dari klan Iblis Perang pun segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa kakak Xiao Yan telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 3 hanya dalam waktu 3 tahun.
Selain itu pada saat yang sama kakak Xiao Yan terlibat dalam pemurnian obat, dengan begitu maka kakak Xiao Yan dapat dikatakan benar-benar jenius, namun meskipun begitu energi manusia benar-benar terbatas, oleh karena itu kakak Xiao Yan harus memberikan prioritas tertentu, kakak Xiao Yan harus menentukan masukan apakah Douqi atau alkemis yang akan menjadi tumpuan utama. Begitu perkataan ini keluar, King Haoran menatap sesepuh kedua dengan mata terkejut. King Haoran pada saat ini diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tentu saja mereka yang belum pernah berhubungan dengan Xiao Yan tidak tahu betapa gilanya orang ini. Apakah mengenai Douqi ataupun memurnikan obat dapat dikatakan Xiao Yan akan melibas keduanya. Sementara itu di sisi lain Feng Hun melihat bahwa King Haoran yang lainnya sedikit aneh. Sehingga dirinya pun segera bertanya dengan lantang bahwa dirinya ingin tahu berapa lama kakak Xiao Yan telah memurnikan obat. Mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya dan segera menjawab dengan sopan. Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak berbakat. Pada saat ini Xiao Yan baru saja dipromosikan ke peringkat keempat kaisar. Selain itu Xiao Yan kali ini membutuhkan buah kehidupan karena Xiao Yan berniat untuk mencapai peringkat kelima kaisar, namun untuk naik ke alkemis tingkat kelima ini tampaknya sedikit tertunda. Pernyataan dari Xiao Yan ini seketika mengejutkan semua orang dari klan Iblis Perang lagi, karena hanya dalam waktu 3 tahun Xiao Yang telah menjadi seorang Doudi bintang 3 dan seorang alkemis tingkat keempat kaisar, dan yang lebih gilanya lagi adalah setelah dipromosikan ke peringkat keempat, lalu Xiao Yan bersiap untuk mencapai ke peringkat kelima, dan jika berita ini menyebar pasti semua alkemis yang berada di benua benar-benar tercengang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Feng Hun yang mengalami keterkejutan pun segera pulih. Feng Hun berpikir seharusnya benar jika Xiao Yan mengatakan bahwa dirinya memiliki tingkat alkemis tingkat 4, namun ketika Xiao Yan berkata bahwa dirinya ingin menembus ke peringkat kelima maka itu terlalu dibesar-besarkan. Tampaknya Xiao Yan ini sombong dan ingin melebih-lebihkan dengan sengaja untuk menonjol dan menunjukkan dirinya di depan King Mu'er. Melihat gelagat dari Feng Hun ini King Mu'er tidak bisa menahan kekesalannya. Akhirnya King Mu'er pun segera berkata sebenarnya kakak Xiao Yan masih terlalu rendah hati. Pada saat ini benar-benar sangat mudah baginya untuk dipromosikan ke peringkat kelima. Perkataan dari King Mu'er ini seperti halilintar di langit biru dan membuat semua orang tercengang. Feng Hun pun segera bertanya, apakah yang dimaksud oleh Nona King? Mungkinkah pada saat ini adik kecil Xiao Yan hanya kekurangan bahan obat? Oleh karena itu dirinya membutuhkan buah kehidupan. Mendengar pertanyaan tersebut King Mu'er pun mengangguk dengan pasti dan dengan bangga pada ekspresinya. Melihat ekspresi dari King Mu'er pada saat ini Feng Hun hanya bisa menyipitkan matanya. Pada saat ini dirinya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu sedikit ragu dan seolah-olah sedang berjuang keras di dalam hatinya. Setelah agak cukup lama akhirnya Feng Hun pun menghembuskan nafas perlahan. Feng Hun tampaknya pada saat ini telah mengambil keputusan sebelum akhirnya mengangkat kepalanya dengan penuh tekad. Feng Hun segera berkata, jika adik laki-laki Xiao Yan memang membutuhkannya maka Feng Hun bersedia memberikan buah kehidupan dan obat kelas 6 kepada adik laki-laki Xiao Yan. Mendengar perkataan tersebut pada saat ini giliran dari klan Iblis Darah yang benar-benar terkejut. Mereka hampir bertarung untuk resep kelas 6 dan buah kehidupan ini. Namun pada saat ini klan Iblis Perang benar-benar akan memberikannya kepada Xiao Yan dengan cuma-cuma. Melihat keterkejutan dari semua orang Feng Hun pun akhirnya tersenyum kecut dan mulai menjelaskan, ternyata pada saat ini klan Iblis Perang mencari buah kehidupan dan obat kelas 6 ini untuk menyembuhkan leluhur dari klan tersebut. Jiwa leluhur terluka parah selama ekspedisi pada saat itu hingga kekuatannya anjlok. Lalu kekuatan asli Doudi bintang 7-nya kini nyaris tidak bisa dipertahankan di Doudi bintang 6, dan untuk alasan ini seluruh keluarga menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari perawatan medis untuk nenek moyang mereka, namun pada akhirnya usaha mereka pun tetap tidak berhasil, namun harapan mereka kembali tumbuh setelah mengetahui ada resep kelas 6 dan buah kehidupan yang muncul di pelelangan. Namun meskipun begitu pada saat ini klan Iblis Perang tidak memiliki seorang alkemis peringkat 6,
dan pada saat ini hanya 2 alkemis peringkat 5 yang terjebak dalam level ini selama ribuan tahun. Selain itu diperkirakan peluang promosi mereka benar-benar tidak tinggi. Menyadari hal tersebut, mereka sempat ingin meminta bantuan alkemis kelas 6 yang berada di benua Dodi. Namun di benua Dodi alkemis peringkat ke-6 memiliki status yang sangat mulia. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah setuju untuk membantu, meskipun ada alkemis kelas 6 yang bersedia membantu mereka namun harus membayar mahal. Selain itu mereka juga sekaligus harus menyiapkan resep dan semua bahan pemurniannya. Hal ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh semua alkemis di benua Dodi. Melihat kecepatan promosi abnormal dari Xiao Yan pada saat ini peringkat kelima benar-benar sudah dekat. Oleh karena itu jelas bukanlah permasalahan jika Xiao Yan ingin menembus peringkat ke-6. Oleh karena itu pada saat ini Feng Hun merasa lebih baik memberikan resep ini kepada Xiao Yan. Dan satu-satunya persyaratan adalah Xiao Yan membantu mereka memperbaiki pil peringkat 6 setelah dirinya dipromosikan ke peringkat ke-6 untuk menyembuhkan luka leluhurnya. Selain itu dengan cara seperti ini maka mereka akan menghemat banyak uang. Mendengar hal ini King Haoran pun segera tersenyum penuh arti dan menatap ke arah Feng Hun. Bersamaan dengan itu Feng Hun pun mengangkat kepalanya dan memandang ke arah King Haoran sebelum akhirnya keduanya saling tersenyum. Pada saat ini seolah-olah mereka terhubung satu sama lain. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera pulih dari keterkejutannya. Karena tidak dapat disangka bahwa resep kelas 6 dan buah kehidupan ini memang sangat menarik bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun akhirnya segera berterima kasih atas kebaikan dari tetua Feng. Namun hadiah ini benar-benar terlalu berat dan Xiao Yan benar-benar malu untuk menerimanya. Oleh karena itu Xiao Yan meminta tetua Feng untuk mengambilnya kembali. Mendengar perkataan dari Xiao Yan, tetua Feng pun pada saat ini benar-benar menjadi serius. Tampaknya tetua Feng pada saat ini benar-benar tidak senang setelah ditolak oleh Xiao Yan. Melihat ekspresi dari ketua Feng yang berubah, Xiao Yan pun segera berkata, Xiao Yan tidak bermaksud seperti itu. Akhirnya Xiao Yan yang khawatir kedua pihak akan bentrok lagi setelah berdamai segera menerimanya. Xiao Yan benar-benar terjebak di dalam dilema dan Xiao Yan hanya bisa menghela napas pada saat ini. Sementara itu King Mu'er pada saat ini tidak bisa menahan perasaan bahagia, matanya berbinar-binar ketika dirinya tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh harap. Sementara itu di sisi lain kembali berterima kasih kepada ketua Feng atas kebaikannya, dan di masa depan ketika klan iblis perang membutuhkan Xiao Yan maka Xiao Yan akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Melihat hal tersebut Feng Hun pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Feng Hun seketika berubah dalam suasana hati yang sangat baik dan mengajak semua orang untuk minum-minum dan memakan bakwan bakar buatan Bude Yanti. Setelah minum-minum sejenak tidak terasa hari pun telah larut. King Haoran dan yang lainnya pun mengucapkan selamat tinggal kepada klan iblis perang dan kembali ke kediamannya. Lalu singkat cerita untuk periode waktu berikutnya Xiao Yan pun tinggal di rumah besar Xiao. Lalu Xiao Yan diam-diam menunggu bahan obat dari ramuan kelas 5 selain berlatih. Setelah selesai berlatih Xiao Yan pun menghirup udara keruh dalam-dalam. Lalu energi dan kekuatan spiritual Xiao Yan bersatu dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat bahagia. Setelah itu Xiao Yan pun memutuskan untuk keluar dan tiba-tiba Xiao Yan berpikir, kemudian kekuatan spiritual Xiao Yan segera menyapu menutupi seluruh halaman dan melihat sosok anggun yang muncul dari jauh. Xiao Yan pun segera menyadari bahwa ini adalah sosok Zenni, dan sejak Zenni bergabung dengan timnya Xiao Yan sepertinya sudah terbiasa dengan keberadaan Zenni. Pada saat ini terasa sudah lama dirinya tidak bertemu dengan Zenni dan Xiao Yan tanpa sadar merasa rindu di dalam hatinya. Xiao Yan pun tanpa sadar sedikit tersenyum sebelum akhirnya menghilang dengan tenang. Dan ketika Xiao Yan muncul kembali Xiao Yan sudah berada di depan Zenni. Xiao Yan pun menatap ke arah Zenni dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Tampaknya pada saat ini Zenni telah kehilangan berat badannya karena terlalu sibuk. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Zenni pun merasa berdebar-debar karena perhatian Xiao Yan. Dirinya pun tersenyum manis dan berkata bahwa dirinya tidak apa-apa. Zenni pun balik bertanya, bagaimanakah kabar dari Tuan Muda Xiao Yan?
Mendengar pertanyaan Zenni ini, Xiao Yan pun segera duduk di dekatnya dan perlahan menceritakan apa yang telah terjadi. Zenni pun mendengarkan dengan seksama dan menatap ke arah Xiao Yan dengan kecantikan di wajahnya. Pada akhirnya setelah bercerita dan berbincang-bincang panjang lebar tanpa terasa hari pun sudah larut, Xiao Yan pun berkata bahwa dirinya tidak menyangka mereka akan berbincang hingga selarut ini. Zenni pun segera tersadar dan wajahnya pada saat ini dipenuhi dengan rasa malu. Zenni pun segera menekan emosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya yang ramping. Lalu setumpuk bahan obat segera melayang di depan Xiao Yan. Zenni pun segera berkata bahwa ini adalah bahan obat yang Tuan Xiao Yan butuhkan. Zenni mengetahui bahwa Xiao Yan sudah tidak sabar dan Xiao Yan pada saat ini bisa pergi ke ruangan alkemis terlebih dahulu. Sementara itu Zenni akan pergi dan menjalankan tugasnya. Menanggapi hal itu, Xiao Yan berkata bahwa Zenni telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan akan menemaninya selama beberapa hari untuk membantu Zenni. Zenni pun pada saat ini sangat gembira tetapi dirinya masih menggelengkan kepalanya. Zenni pun segera berkata bahwa promosi Xiao Yan ke alkemis peringkat kelima kaisar adalah bisnis dan jangan ditunda. Selain itu penjualan di aliansi bisnis telah dibuka, oleh karena itu Zenni tidak terlalu sibuk. Akhirnya setelah membuat keputusan keduanya pun segera berpisah. Singkat cerita Xiao Yan pun telah sampai dan mendorong membuka pintu dari ruang alkemis. Xiao Yan pun segera duduk bersila dan menstabilkan pikirannya. Setelah beberapa saat Xiao Yan menghirup udara keruh dalam-dalam, lalu Xiao Yan pun perlahan berdiri dengan matanya yang gelap dan tenang sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya. Kemudian cahaya keemasan segera menyala dan pagoda segera muncul di hadapan Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan sedikit tersenyum dan bertanya-tanya, bagaimanakah Long Yi yang telah menyerap pil lightning? Xiao Yan pun segera mentransmisikan suaranya ke arah Long Yi dan menunggunya. Setelah Long Yi muncul, Xiao Yan pun segera merasakan kekuatan dari Long Yi dan berkata bahwa aura Long Yi benar-benar lebih kuat. Xiao Yan pun segera bertanya apakah Long Yi pada saat ini sudah menerobos. Long Yi pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya sekarang adalah Dou di bintang 3 puncak. Xiao Yan merasa sangat senang dengan peningkatan dari kekuatan Long Yi ini. Pada saat ini Xiao Yan lebih percaya diri untuk mengambil peringkat kelima dari pil lightning. Xiao Yan pun segera bertanya sambil tersenyum, apakah Long Yi bisa menghadapi pil lightning tingkat 5? Mendengar perkataan pil lightning tingkat 5, Long Yi yang telah merasakan manisnya pil lightning kelas 4 pun tiba-tiba memiliki mata yang cerah. Long Yi pun segera berkata, dirinya berpikir sepertinya tidak akan apa-apa. Mendengar perkataan dari Long Yi, tentu saja Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya segera mengeluarkan kuali Yan Mou. Kemudian api surgawi pun segera melonjak keluar dari tubuhnya dan bergabung menjadi satu. Lalu api biru tua mengelilingi tubuh Xiao Yan membakar kekosongan dan retakan berselang-seling di ruangan alkemis seketika melonjak. Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, bahan obat yang diperlukan untuk pil peremajaan segera ditangguhkan di udara. Lalu bahan-bahan ini terdiri dari inti sihir, atribut kayu bintang 5, esensi darah monster, atribut kayu bintang 5, buah kehidupan merah menyala dan beberapa tetes darah naga dan darah phoenix. Tentu saja fluktuasi energi yang sangat kuat dari bahan obat bermutu tinggi, dan ini meresap ke seluruh ruangan. Kemudian suasana hati Xiao Yan pada saat ini agak rumit ketika matanya menyapu buah kehidupan. Xiao Yan teringat kepada klan iblis perang yang menitipkan tugas kepada Xiao Yan, dan ini adalah bantuan yang sangat berat dan Xiao Yan sadar bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak bisa bersantai. Tentu pil peremajaan tingkat 5 ini memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk bahan obat. Lalu Xiao Yan pun segera menstabilkan pikirannya dan berfokus kepada proses pemurnian. Dan akhirnya dengan bantuan kekuatan spiritual tahap akhir keadaan di semua bahan obat dengan cepat disempurnakan. Lalu masing-masing bahan obat melayang di udara dan cairan dengan warna berbeda bersinar dengan sedikit cahaya. Kemudian Xiao Yan pun menghela nafas dalam-dalam dan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses penggabungan.
proses pun terus berlanjut dan obat mujarab bulat perlahan berputar dengan permukaannya yang berangsur-angsur menjadi halus. Kemudian aroma yang menarik segera melayang keluar dan melihat hal ini Xiao Yan menyadari bahwa kesuksesan akan segera terjadi. Namun tidak lama tiba-tiba perubahan drastis terjadi dan jejak elemen kekerasan yang tersembunyi di dalam darah naga pun bergerak. Lalu hal itu menghancurkan keseimbangan berbagai cairan obat secara instan dan menghancurkan pil yang akan dibentuk. Xiao Yan pun seketika tercengang karena Xiao Yan belum pernah berhubungan dengan darah naga dan Phoenix sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa perpaduannya akan menjadi begitu sulit. Akhirnya setelah mempelajari pelajaran yang pertama kali Xiao Yan menjadi tenang dan memulai putaran kedua pemurnian. Kali ini Xiao Yan secara khusus memisahkan dan memurnikan darah naga dan Phoenix. Dengan pengalaman sebelumnya, tentu penggabungan kali ini benar-benar sangat halus dan secara bertahap pil obat akhirnya terbentuk. Bersamaan dengan itu guntur di udara menjadi semakin keras dengan keberhasilan dari pemurnian ini. Lalu cahaya biru petir yang menyilaukan melintas di langit. Kemudian guntur meledak di awan tebal merobek awan dan membuka celah seperti ular perak di langit. Diikuti dengan suara yang sangat keras petir pun mengguncang tanah dan pegunungan. Lalu Xiao Yan pun hanya bisa mendecakkan lidahnya setelah melihat kekuatan dari pil lightning ini. Tentu saja pil lightning kelas 5 ini benar-benar luar biasa dan beruntung pada saat ini ada Long Yi. Karena jika tidak maka Babang Tamfan Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa mengambil pil lightning kali ini. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini telah melesat ke langit dan bertabrakan dengan pil lightning dengan ganas. Kemudian awan gelap segera bergulung dan meraung dan ular perak melesat lurus di awan. Dengan kepulan awan setebal itu tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam awan dan seolah-olah dunia berada di dalam kabut. Tidak lama setelah itu dalam sekejap guntur pun mundur dan awan gelap segera menghilang. Lalu matahari menembus awan seperti pedang emas dan sekali lagi memancarkan kecemerlangannya yang tidak ada habisnya. Lalu sosok emas segera jatuh langsung dari awan ketika Xiao Yan merasakan kekhawatiran. Justru sosok itu pun berhenti tiba-tiba dan berdiri kokoh di udara tanpa bekas luka sedikit pun di seluruh tubuhnya. Xiao Yan pun merasa lega setelah melihat tubuh Long Yi yang tidak terluka. Sementara itu Long Yi kembali terbang ke sisi Xiao Yan dengan kegembiraan di matanya. Long Yi pun segera berkata bahwa energi pil lightning peringkat kelima ini jauh lebih tinggi daripada pil lightning peringkat keempat. Lalu Long Yi bisa merasakan bahwa pil lightning di tubuhnya benar-benar jauh lebih kuat. Setelah mencernanya seharusnya Long Yi dapat menembus Dou di bintang 4. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tertawa keras dan berkata jika begitu permasalahannya maka Long Yi harus segera bersiap. Karena mereka akan segera melanjutkan proses pemurniannya. Long Yi pun mengangguk setuju sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan api biru tua yang memenuhi ruangan dan lanjut memurnikan pil obat kuat. Lalu beberapa bulan pun berlalu dalam sekejap dan Xiao Yan telah mengkonsolidasikan ranah alkemis kelas 5 kaisar. Pada saat ini bahan obat dari pil peremajaan telah habis dan Xiao Yan akhirnya berhasil memurnikan 2 pil. Tentu saja pencapaian Xiao Yan selama beberapa bulan ini telah menghasilkan peremajaan 1 pola dan pil peremajaan 2 pola. Xiao Yan pun akhirnya segera memasukkan pil ke dalam botol batu giok dan segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Setelah selesai memurnikan pil obat ini Xiao Yan pun menghela nafas dan berpikir sejenak. Pada saat ini evolusi dari 8 tiang surgawi adalah keinginan Xiao Yan yang telah lama ditunggu-tunggu. Xiao Yan berpikir untuk mencapai hal tersebut langkah kuncinya adalah mengintegrasikan darah ras monster. Pada saat ini teknik alkemis Xiao Yan telah mencapai peringkat kelima dan Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil kultivasi sumsum. Sehingga panas membara di mata Xiao Yan menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Pada saat ini Xiao Yan pun berpikir mengapa Xiao Yan tidak pergi keluar untuk memperbaiki pil kultivasi sumsum. Setelah mengambil keputusan dengan lambaian tangannya semua bahan obat dari pil kultivasi sumsum pun terbang keluar dan menggantung di udara. Setelah itu Xiao Yan pun segera mengingat informasi untuk memurnikan pil sumsum. Setelah selesai Xiao Yan pun akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya.
dan dengan jentikan pikirannya api surgawi pun segera melonjak keluar dan suhu di ruangan alkemis seketika naik dengan tajam. Xiao Yan memiliki pengalaman dalam memurnikan pil peremajaan dan pada saat ini Xiao Yan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Lalu kekuatan spiritual Xiao Yan pun menyapu semua bahan obat dan melemparkannya ke dalam kuali Yan Mou. Tentu saja Xiao Yan terus mengubah segel di tangannya menjadi lambang banteng tanduk 5, dan kekuatan spiritual di tubuh Xiao Yan segera mengalir ke kuali obat seperti air pasang. Namun sebelum mulai lagi Xiao Yan memutuskan untuk pergi ke warung Bude Yanti membeli marimas rasa sirsak supaya tenaganya kembali full power.